Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, aku Novita Silviana dengan NIM 040. Di sini, aku akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Materi yang pertama. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan melalui media dan terdapat feedback atau timbal balik sehingga menimbulkan efek. Jadi pesan ini bisa berupa tujuan tertentu atau sekedar perbincangan saja. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa komunikasi itu sangatlah penting. Komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih. Nah, untuk mencari pemecah masalah ataupun untuk saling mengerti satu sama lain. Psikologis berkaitan dengan keadaan individu seperti emosional, motivasi, serta berpikir. Nah, dari sini, dari faktor psikologis tadi, komunikasi dapat meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap publik, terhadap orang lain. Nah, sehingga dalam berhubungan mempunyai peran yang sangat terpenting untuk status interaksi dalam masyarakat. Jadi komunikasi ini sangatlah bagus untuk faktor psikologis karena bisa membuat kita percaya diri terhadap ranah publik dan orang lain, sehingga menyebabkan kita bisa solidaritas, kerjasama, kebiasaan, terus juga norma, menyebabkan norma yang dimana kita yang awalnya terdiam menjadi terbuka terhadap orang lain dan kita bisa menentukan sikap kepada yang kita temui dengan orang-orang yang berbeda-beda. Penjelasan pula dalam surat An-Nahl ayat 25 tentang faktor psikologis dan komunikasi interpersonal. Yang dibacanya, Bismillahirrahmanirrahim, liyahmilu auzarahum kamilatu yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum bi ghairi ilmi ala syama yasirun, yang artinya adalah ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan pada mereka, congkak itu menyebabkan mereka harus memikul dosa-dosa mereka sendiri dan orang-orang yang secara taklid buta mengikuti ucapan itu. Nah, di surat An-Nahl ini Allah akan mencelakakan bagi orang-orang yang berbuat congkak atau sombong terhadap orang lain, apalagi jika terhadap orang yang taklid atau buta, sehingga maksudnya adalah ketika orang tersebut memiliki rasa congkak, kemudian dia itu menyebarkan ajaran-ajaran tersebut, maka Allah akan melaknat orang tersebut terhadap ucapan-ucapan mereka. Definisi dari sosial. Sosial adalah suatu hal, adanya interaksi antar individu ataupun kelompok yang menyebabkan suatu hubungan. Nah, hubungan ini dapat berupa kerjasama, tujuan bersama, atau solidaritas. Faktor sosial adalah suatu proses yang mempengaruhi dalam komunikasi menyebabkan adanya interaksi. Nah, jadi komunikasi ini terjadi kemudian menyebabkan adanya interaksi. Sehingga dari faktor dari sosial ini dapat menyebabkan manusia akan terus berkembang. Nah, dan bertumbuh dalam suatu lingkup organisasi ataupun pertemanan. Jadi dalam komunikasi ini terdapat juga faktor sosial di mana seseorang itu akan terus berkembang dan bertumbuh ketika mereka mendapatkan suatu informasi, ketika mereka mendapatkan suatu motivasi atau nasihat dari orang lain. Nah, itu yang bisa mendorong mereka untuk semakin maju dan berkembang. Seperti itu. Dalam faktor sosial ini, yang pertama ada memberikan bimbingan baik secara langsung ataupun tidak. Maksudnya adalah kita dalam bersosialisasi bisa memberikan arahan terhadap orang lain secara langsung ataupun secara online. Nah, contohnya seperti ketika kita sedang bertemu dengan mereka, kemudian kita memberikan nasihat ataupun arahan, ataupun kita memberikan saran kepada mereka dengan membimbing. Nah, dari sini sosialisasi itu sangatlah penting, karena ketika kita memiliki suatu teman yang ternyata ada masalah, siapa tahu kita bisa menyelesaikan atau memberikan keringanan kepada mereka dengan cara apa? Membimbing mereka. Nah, itulah faktor sosial dari komunikasi.
kita bisa membantu mereka secara online dengan apa? Menggunakan media, lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat media sosial. Nah, memberikan informasi dengan adanya interaksi sosial dan pola hubungan masyarakat. Nah, jadi komunikasi ini menyebabkan kita memberikan informasi dengan adanya interaksi sosial tadi, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada mereka dan pola hubungan masyarakat yang terstruktur. Jadi ketika kita bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa membicarakan kepada orang lain, maka akan terjadinya interaksi, di mana kita akan saling mengenal. Yang awalnya kita hanya sekedar kenal, kemudian kita saling mengerti. Nah, kemudian kita akan terjadi pola hubungan masyarakat yang terstruktur. Nah, setelah kita dikenal, setelah kita saling mengerti, kemudian kita bisa memiliki jabatan. Adanya komunikasi secara baik, secara terstruktur, terus kita membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ataupun ada kekurangan-kekurangan dari diri kita ataupun orang lain. Nah, dapat menyelesaikan konflik atau permasalahan. Itulah faktor sosial yang dapat Nah, selain itu juga ada terjalinnya komunikasi yang baik dan searah dengan tujuan. Maksudnya adalah ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, karena faktor sosial tadi, kita bisa berjalan searah dengan tujuan. Nah, kita berkomunikasi, setelah itu kita melakukan interaksi sosial. Nah, kemudian tujuan-tujuan kita seperti visi misi atau dari kegiatan yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan dengan kemasyarakatan itu bisa berjalan searah dan satu tujuan, sehingga tercapainya tujuan dari suatu organisasi ataupun suatu kegiatan kemasyarakatan. Kesimpulan dari materi komunikasi interpersonal adalah komunikasi sangatlah penting. Ketika kita ingin dimengerti, ketika orang lain ingin kita mengerti, nah itulah komunikasi yang sangatlah perlu dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan adanya komunikasi, kita bisa menjalin hubungan yang baik, kerjasama yang baik, penyelesaian konflik yang bisa kita selesaikan secara kekeluargaan dan kebersamaan tanpa adanya rasa tidak nyaman dari salah satu pihak. Nah, seperti itu.